Nasihat untuk hidup dalam kasih. Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di pagi ini kita mendengarkan sabda Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam bacaan tadi, kita mendengarkan bahwa Paulus menginginkan umat di Roma itu saling mengasihi, yang sabar dan bijaksana, juga saling mendoakan dan bertekun dalam doa. Pesan dan harapan Santo Paulus ini juga hendaknya untuk kita umat paroki Santo Paulus Pangkalan Berandan ini, dan terutama untuk kita umat stasi Santa Cecilia Securai. Hendaknya kita dapat mengamalkan dan melakukan sabda Paulus ini, keinginan Paulus ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah hendaknya kehidupan kita penuh dengan kepura-puraan dan kepalsuan, baik dalam hati kita, padahal dalam hati kita penuh dengan kemunafikan dan saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Hendaknya kita senantiasa saling mengasihi dan saling mendoakan satu sama lain. Juga saling mendahului untuk memberi hormat, supaya kita layak sebagai anak dan pengikut Kristus. Dan di ayat 19 tadi kita dengarkan, saudara-saudaraku yang terkasih,
Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Pembalasan itu, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Oleh sebab itu, melalui sabda ini kita dengarkan, jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, yang memfitnah kita, kalau kita tidak membalasnya, berarti Tuhan yang memberikan perhitungan kepada mereka. Tuhan yang akan menuntut pembalasan itu kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita saling mendoakan dan saling mengasihi, seperti sabda Paulus yang kita dengarkan dalam bacaan kepada jemaat di Roma. Tetapi marilah kita hayati isi ayat 20. Tetapi jika seterumu itu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam situasi yang saat ini membuat kita saling prihatin, sangat memprihatinkan, baik itu bagi para pekerja maupun pengusaha, bahkan petani pun sangat merasakan dampaknya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga situasi yang saat ini kita berharap kepada Tuhan, semoga secepatnya berlalu dan semakin membaik ke depannya, menjadi lebih baik semua. Dan janganlah kita kalah dengan kejahatan, tetapi marilah kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan, agar paroki kita yang menyandang pelindung Santo Paulus ini semakin bersatu untuk memajukan paroki kita ini. Kita berseru dan berserah kepada Tuhan. Janganlah kiranya kerajinan kita menjadi kendor oleh karena berbeda pendapat dan persepsi dengan sesama. Akan tetapi, biarlah semangat kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan dan sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.